صلى الله عليه وسلم على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. نويت تعلم وتعليم ونفع الانتفاع وتذكر وتذكير لإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masih di dalam pembahasan tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah pada pertemuan yang sebelumnya telah dibahas daripada kisah masuk Islam Sayyidina Umar, maka pada saat ini kita akan membahas daripada manaqib dan keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab. Manaqibuhu wa fadailuhu radhiyallahu anhu katsirah ya'suru hasruha. Manaqib dan keutamaan Sayyidina Umar ini banyak, yang mana sulit untuk meringkasnya. Sama seperti Sayyidina Abu Bakar, karena memang mereka ini adalah orang yang hebat, sehingga begitu banyak keutamaan, begitu banyak kebaikan yang mereka lakukan, sehingga sampai sulit ya, untuk meringkasnya itu sampai sulit. Kenapa? Saking banyaknya. Yang pertama, annahu radhiyallahu ta'ala anhu ahadul asyarah, ya, ahadul asyarah al-mubasysyirin bil jannah kama taqaddam al-hadits fi dzalik. Termasuk salah satu dari 10 orang yang mendapatkan kabar gembira bahwasannya mereka akan mendapatkan surga. Itu ada 10 orang sudah disebutkan kemarin. Termasuk salah satunya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau orang itu memang tidak selalu bisa dilihat ketika itu, tapi bagaimana di akhirnya dia. Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah orang yang betul-betul benci kepada Rasulullah, ya, bahkan sangat ingin membunuh Rasulullah, benci kepada Islam, benci kepada ajarannya Rasulullah, sehingga mengganggu orang-orang yang ikut dengan Rasulullah. Ya, betul-betul benci. Tapi bagaimanakah kalau Allah sudah menginginkan kebaikan pada seseorang, ya, yang tadinya musuh Rasulullah, benci sama Rasulullah, akhirnya bisa menjadi seorang Sayyidina Umar bin Khattab, ya, seorang sahabat yang istimewa, menjadi Amirul Mukminin, bahkan dia juga mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, annallaha a'azza bi islamihi al-muslimin. Allah memuliakan dengan masuk Islamnya, Allah memuliakan orang-orang Islam dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar. Fa'an ibn Umar, dari Ibn Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma a'izzil Islam bi ahabbir rajulaini ilaika bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham. Ahabbuhuma ila Allah Umar. Ya, Ibn Umar menyampaikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari 2 orang yang kamu cintai. Ya. Yaitu Umar bin Khattab atau Abi Jahal bin Hisham, ya, Abu Jahal. Ya. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Maka ahabbuhuma ilallah Umar. Ternyata yang paling dicintai oleh Allah dari keduanya itu adalah Sayyidina Umar. Karena memang
dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar, Islam itu betul-betul jaya. Ya. Berani jadi terang-terangan dengan keislaman orang-orang itu. Berani sholat di depan Ka'bah dan seterusnya sudah. Sehingga itu semua ya setelah Sayyidina Umar masuk. Jadi betul-betul mulia Islam, karena sebelumnya sudah ada Sayyidina Hamzah ditambah dengan Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga lebih mulia lagi akhirnya Islam dan berani dengan terang-terangan. Orang-orang Quraisy pun, ya orang-orang kafir pun, mereka seketika merasa ketakutan dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar. Ya, karena Sayyidina Umar ini dikenal dengan ketegasannya, dikenal dengan kekerasannya, dikenal dengan kehebatannya, ya, dengan pedangnya. Begitu hebat ini Sayyidina Umar, sehingga betul-betul ditakuti. Ya. Lah kok bergabung dengan Nabi Muhammad? Ya sudah, ya nggak berani orang-orang kafir Quraisy ini mau menyiksa orang-orang Islam dengan adanya Sayyidina Umar bin Khattab. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ma zilna 'izzatan mundu aslama Umar. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, kami selalu menjadi orang yang mulia setelah masuk Islamnya Umar. Artinya nggak ada yang berani ganggu. Jadi mulia Islam, nggak ada yang berani ganggu orang Islam, nggak ada yang berani menghina setelah adanya Sayyidina Umar bin Khattab di dalam agamanya Nabi Muhammad. Yang ketiga, annahu radhiyallahu ta'ala anhu hajara min Makkah alanan bi khilafi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ini satu-satunya orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah secara terang-terangan. Berbeda dengan para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Jadi Sayyidina Umar ini hijrah terang-terangan hijrahnya. Faqad hajara kullu minhum mutakhafiyan. Semua sahabatnya Rasulullah ini mereka hijrah ke Madinah enggak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Ya. Mereka semua sembunyi-sembunyi, takut ketahuan sama orang-orang kafir Quraisy. Nanti akan dihentikan itu hijrahnya. Ya, kalau ketahuan ini sama orang kafir Quraisy, akan diberhentikan, nggak jadi hijrah nanti. Ya, mereka ini kan hijrah dari Makkah menuju Madinah, karena memang orang-orang Islam ini banyak musuhnya. Orang-orang kafir Quraisy masih begitu banyak, sehingga daripada diganggu terus, ya lebih baik akhirnya hijrah menuju Madinah. Sehingga mereka hijrahnya ini dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak tertangkap dengan orang-orang kafir Quraisy. Kecuali Sayyidina Umar. Fa innahu lamma hamma bil hijrah tagallada sayfah wa tanakkaba qausah wa antada fi yadihi ashuman. Kecuali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia mau berangkat hijrah, maka dia itu sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ma'alimtu ahadan hajara illa mutakhaffiyan illa Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Ali, aku tidak mengetahui ada salah satu orang, ada seseorang yang berani hijrah kecuali sembunyi-sembunyi. Pasti kalau mau hijrah sembunyi-sembunyi. Kecuali Sayyidina Umar bin Khattab. Hanya Sayyidina Umar yang berani terang-terangan. Ya, karena Sayyidina Umar ini ketika dia mau pergi hijrah, dia membawa pedang itu ada di tangannya. Dan membawa panah, busur panah itu ada dibawa sama dia, dipakai. Dan panah itu dipegang ada di tangannya. Wa atal Ka'bah wa asyrafu burasmi finaiha. Dan ketika dia mau pergi hijrah, Sayyidina Umar ini membawa di tangan kanannya membawa pisau, kemudian di tangan kirinya ini bawa panah, dan dia juga membawa busur panahnya itu tadi.
datang ke Ka'bah. Ketika itu pemimpin-pemimpin Quraisy, orang-orang mulia yang Quraisy, ya pemimpin-pemimpin Quraisy ini orang-orang kafir, pemimpin-pemimpinnya, pembesar-pembesar Quraisy, ini ketika itu ada di pinggiran-pinggiran daripada Ka'bah itu. Ada di pojokan-pojokan Ka'bah. Lagi ada duduk di sana semua. Sayyidina Umar tanpa ketakutan sedikit pun fatawa sab'an, keliling, tawaf 7 kali, 7 putaran Sayyidina Umar ada di Ka'bah. Thumma shalla rak'atan 'indal maqam. Setelah tawaf, sholat 2 rakaat ada di makam Ibrahim. Ini bingung orang-orang kafir Quraisy. Enggak berani mau. Itu kalau yang lain mungkin sudah dihabisi sama orang kafir sama orang kafir Quraisy. Kalau berani seperti itu, ya. Jelas-jelasan di depannya tawaf kemudian sholat lagi. Itu kalau lainnya mungkin sudah dihabisi. Ya, ini karena Sayyidina Umar yang dikenal dengan kehebatannya, dengan ketegasannya, sehingga mereka semua takut untuk melakukan sesuatu. Enggak cukup sampai di situ. Tsumma atahilaqahum wahidah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu sukanya duduk ada di sekitaran Ka'bah itu seperti buat halaqah gitu. Ya buat kelompok-kelompok gitu, duduk gitu, macam-macam. Banyak di situ. Didatangi satu persatu sampai Sayyidina Umar setiap halaqahnya mereka ini. Datangi satu, diparani semua. Fagala syahadil wujuh. Ya. Kata Sayyidina Umar, perhatikan ini. Man arada an tathkulahu ummuh wa yu'tam waladuh wa turammal zawjatuh falyalgami wara'a hadzal mahdi. Kalian semua datangi satu-satu. Dengarkan deh, perhatikan. Siapa yang kepingin ibunya sedih karena anaknya mati, siapa yang kepingin anaknya jadi yatim, siapa yang kepingin istrinya jadi janda, ayo sini, ikut aku temui di belakang wadi ini. Ayo, perang sama saya. Yang tak terima saya mau hijrah, yang mau ganggu saya mau hijrah, ayo silakan. Kalau kepingin anaknya jadi yatim, ayo tafadhol. Kalau kepingin istrinya jadi janda, ayo sini, temui aku, ayo. Duel sini. Ditantang semua sama Sayyidina Umar. Ya. Jadi udah gak sembunyi-sembunyi lagi, ditantang. Ayo kalau memang ente kepingin anaknya jadi yatim, ya sini, gangguan mau hijrah ini. Ya, kalau ente kepingin ibunya ente sedih karena ente mati, ya ayo sini. Kalau kepingin istrinya jadi janda, sini. Ta'al. Ya, tak habisin ente, kata Sayyidina Umar. Ya. Bagaimana? Apa ada berani? Apakah ada yang berani? Dan ketika itu jumlahnya banyak loh orang-orang Quraisy. Sayyidina Umar sendiri. Tapi apa? Fama tabi'ahu minhum ahad. Tidak ada seseorang pun yang berani ikut dengan Sayyidina Umar untuk membunuh Sayyidina Umar. Gak ada yang berani. Gak satu pun yang ikut yang mengikuti ajakan Sayyidina Umar. Mereka semua ketakutan. Ini hebatnya Sayyidina Umar. Ditantang justru. Kalau sahabat yang lain itu sembunyi-sembunyi karena supaya tidak diganggu, tidak dihalang-halangi, tidak ditangkap, Sayyidina Umar malah jelas-jelasan bahkan mendatangi markasnya mereka, didatangi markasnya, ditantang semua. Segitu orang banyak, nggak ada yang berani menjawab tantangan daripada Sayyidina Umar. Kemudian yang keempat, annallaha ja'alal haqq 'ala lisanih. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran itu ada pada lisannya Sayyidina Umar, wa qalbih, dan ada pada hatinya Sayyidina Umar. Faqad taqarrara anna nuzul al-wahyi syarifi min Allah muwafiqan lima yarahu wa yamilu ilaihi. Berkali-kali ya, turunnya wahyu yang mulia itu dari Allah bertepatan dengan apa ya yang pandang, dan Sayyidina Umar condong kepadanya. Jadi sering ya. Jadi lisannya Sayyidina Umar ini sudah dicap sama Rasulullah, dia selalu benar. Sehingga berkali-kali pendapat yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar, pendapat yang dicondongi oleh Sayyidina Umar,
itu bisa sama dengan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali. Wa min dzalika, di antaranya ma jaa fi sahih Muslim, yang ada dalam sahih Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu gal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu gal, dia mengatakan, gala Umar, Sayyidina Umar mengatakan, wafaqtu rabbi fi thalathin, aku mencocoki Tuhanku di dalam 3. Yang pertama maqam Ibrahim, di dalam maqam Ibrahim. Jadi ketika itu Sayyidina Umar menyampaikan pendapatnya kepada Rasulullah agar sholat ada di maqam Ibrahim. Maka Rasulullah menjawab, wahai Umar, masih belum ada wahyu. Maka subhanallah, ya, gak lama kemudian turunlah wahyu, ya, yang artinya jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Ya. Padahal itu sebelumnya, sebelum wahyu itu turun, Sayyidina Umar ngomong duluan sama Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan, belum ya Umar, ya, belum ada wahyu. Kalau sudah ada wahyu, ya, karena memang Rasulullah itu tidak mengerjakan, tidak mengatakan kecuali apa yang diwahyukan kepadanya. Nah ini Sayyidina Umar memberikan saran kepada Rasulullah agar sholat di maqam Ibrahim. Ya, maqam Ibrahim ini tempat yang dipijak oleh Sayyidina Ibrahim ketika membangun Ka'bah lagi. Itu maqam Ibrahim. Nah, Sayyidina Umar mengusulkan agar sholat di situ. Tapi Rasulullah menolak karena belum ada wahyu yang turun. Gak lama setelah itu turunlah wahyu dari Allah yang memerintahkan untuk menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Wa fil hijab, kemudian juga hijab. Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada hal bagus dan ada yang jelek yang menimpa kepada istri-istrimu. Mungkin lebih baik engkau memerintahkan mereka untuk berhijab. Ya. Sayyidina Umar yang mengusulkan hal itu kepada Rasulullah agar memakai hijab, agar tertutup istri-istrinya Rasulullah SAW. Karena istrinya Rasulullah ini ummahatul mukminin, mereka adalah orang-orang yang mulia, bukan wanita-wanita biasa. Sehingga Sayyidina Umar mengusulkan hal itu kepada Rasulullah. Ketika Sayyidina Umar mengusulkan hal itu kepada Rasulullah, tidak lama kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan istri-istri Rasulullah agar mereka memakai hijab, ya, biwara'i hijab, ya, agar mereka memakai hijab. Yang ketiga, wa fi asari Badar, dan di dalam tawanan perang Badar. Ya, biasa kan kalau perang itu pasti ada tawanan. Ya, ada orang-orang kafir yang ditawan. Ya, biasanya bisa diminta tebusan, bisa juga dibunuh, bisa juga dijadikan budak, tawanan-tawanan itu. Maka siapa namanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta bermusyawarah dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar tentang tawanan-tawanan ini. Bagaimana ini? Wahai Umar, wahai Abu Bakar, bagaimana? Apa yang akan kita lakukan dengan tawanan-tawanan ini? Apa mau dijadikan budak? Atau mau dibunuh? Atau mau diminta tebusan? Yang mana ini enaknya? Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar, ya, memberikan usulan kepada Rasulullah agar minta tebusan saja, ya Rasulullah, lebih baik kita minta tebusan. Kata Sayyidina Umar, tidak ya Rasulullah, lebih baik bunuh saja mereka. Maka akhirnya yang dipilih oleh Rasulullah adalah pendapatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
untuk meminta tebusan, ya, untuk meminta tebusan dari orang-orang kafir itu, untuk membebaskan daripada tawanannya itu. Ketika Rasulullah lebih memilih pendapat Sayyidina Abu Bakar, tidak lama kemudian turunlah ayat yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk lebih memilih membunuh tawanan-tawanan itu daripada meminta tebusan. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qad ja'ala al-haq ala lisani Umar wa qalbihi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran itu ada di lisannya Umar dan ada di dalam hatinya Umar. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzaka li'annahu radhiyallahu ta'ala anhu kana muhaddatsan yulhimuhu Allah subhanahu wa ta'ala al-haq was-shawab fi umuri. Ya, karena Sayyidina Umar ini adalah orang yang punya, ya, muhaddats itu apa ya? Orang yang mempunyai kretek, ya, apa ya? Keinginan di dalam hati itu yang biasanya kadang-kadang sesuai dengan wahyu yang akan turun. Ya. Dan itu adalah ilham, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan kebenaran di dalam perkaranya. Jadi sering apa yang dipikirkan sama Sayyidina Umar itu benar. Langkah-langkah yang dipilih sama Sayyidina Umar itu kebanyakan selalu tepat. Sasaran yang dituju sama Sayyidina Umar itu selalu tepat. Ya. Fa Aisyah radhiyallahu anha galat, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad kana fil umami muhaddatsun fa in yakun fi ummati ahad fa huwa Umar bin Al-Khattab. Ada di dalam umat-umat terdahulu itu selalu ada muhaddatsun, itu selalu ada orang yang biasanya benar di dalam perkataannya. Apa yang dipikirkan dia, apa yang dia condong situ, itu sesuai dengan wahyu yang turun. Kalau memang ada kata Rasulullah di dalam umatku yang seperti itu, maka dia adalah Umar bin Khattab. Karena berkali-kali pendapat yang diutarakan oleh Sayyidina Umar kepada Rasulullah itu bisa cocok dengan wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW. Pendapat yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab kepada Rasulullah sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ya, dan menunjukkan apa yang dipikirkan seperti Sayyidina Umar itu kebanyakan adalah benar. Ya. Apa yang dituju sama Sayyidina Umar itu adalah kebanyakan benar. Ya. Sehingga itulah tadi yang diucapkan oleh Rasulullah, Innallaha ta'ala qad ja'al haq fi ala lisani Umar wa qalbi. Ya, sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran itu ada di dalam lisannya Umar dan ada di hatinya Sayyidina Umar. Ya, sehingga pantas Sayyidina Umar ini menjadi salah satu sahabat yang diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan pertama ketika Rasulullah SAW itu meninggal, ya, ketika meninggal Rasulullah sempat kebingungan siapa yang menjadi pengganti. Sempat ada keributan sedikit, ya, karena ketika itu orang-orang Ansor mereka sempat ingin memilih dari pemimpin dari golongan mereka yang menjadi penggantinya Rasulullah. Dan sahabat Ansari mengatakan kalau yang paling pantas untuk mengganti Rasulullah adalah penduduk Madinah, karena mereka ahlul bilad, sedangkan muhajirin ini adalah pendatang. Ya, lebih pantas orang-orang yang ada di situ menjadi penggantinya Rasulullah. Di akhirnya ditolak itu. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menolak, karena yang pantas menjadi pengganti Rasulullah juga orang-orang Quraisy. Karena Rasulullah adalah Quraisy, ya. Karena nasab yang paling mulia adalah Quraisy. Sedangkan yang harus menjadi pengganti Rasulullah juga orang Quraisy, ya, yang sama dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu adalah Quraisy, ya, termasuk yang nasabnya tinggi.
nasabnya mulia. Nah, akhirnya bingung siapa? Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar? Bahkan Sayyidina Abu Bakar sempat memerintahkan Sayyidina Umar, lebih baik kamu Umar yang menjadi pemimpin pengganti Rasulullah, karena kamu ini adalah lebih kuat dari aku. Nah, dipilih seperti itu sampai Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Umar gak mau. Ya, Sayyidina Umar lebih memilih Sayyidina Abu Bakar, ya, untuk menjadi pemimpin, karena Sayyidina Abu Bakar ini adalah yang hijrah bersama Rasulullah, kemudian pengganti Rasulullah ketika dalam keadaan sakit. Ini juga menunjukkan bahwasanya ya mereka ini enggak rebutan. Menunjukkan mereka ini enggak rebutan khilafah. Justru saling mau memberikan. Ini tanggung jawab berat ini jadi penggantinya Rasulullah. Ya. Itulah hebatnya mereka, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita cukup sampai sini dulu. Akan dilanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah.